Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yahoo! Yahoo! Ononia. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, puji Tuhan, puji syukur kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa bersilaturahim di lapangan gereja kita HKBP yang kami hormati. Pertama-tama Bapak Preses Aziani Zentrato, terima kasih Bapak untuk pidato yang begitu menyentuh hatinya. Walaupun saya mengerti sedikit-sedikit, tapi dari bahasa tubuh, intonasi, kami yakin itu begitu memuatkan hati kita semua. Yang kami hormati Bapak Ahmad Sonahulu, tokoh masyarakat Nias, terima kasih Bapak, mohon arahan wejangannya. Yang kami hormati Bapak Ahmad Marilawan, Bapak Ketua Aro, Ketua Nias Siak, Caleg DPRD Kabupaten Siak. Mudah-mudahan besok 5 tahun ke depan Bapak bisa duduk mewakili aspirasi masyarakat Nias di Kabupaten Siak. Terima kasih atas dukungan yang begitu luar biasa Pak Aro, tak hanya di Siak saja, tapi menyebar semangat itu sampai ke Pekanbaru ini. Kami siap Bapak Ibu mewakili penuh aspirasi masyarakat Nias. Yang kami hormati Bapak tokoh agama Majelis Gereja yang ada di Kecamatan Tenayan Raya ini, Kulim, dan juga Kecamatan Salim. Kalau boleh jujur Bapak Ibu sekalian, terharu sekali saya hari ini. Kita berbeda secara suku, berbeda secara agama, tapi saya merasa adalah bagian dari keluarga ini. Kami tak hanya minta dukungan saja Bapak Ibu, tapi kedatangan kami kemari tulus dan ikhlas. Kami ingin menjadi bagian dari saudara keluarga Nias di Kota Pekanbaru. Kalau boleh jujur Bapak Ibu sekalian, saya tak pernah acara kampanye yang seramai dan seantusias ini. Maka dari itu wajib ke depan keterwakilan kami penuh untuk masyarakat Nias. Bapak Ibu, anggap kami seperti saudara Bapak Ibu semua. Begitu pula kami menganggap Bapak Ibu adalah orang tua kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, dan adik-adik kami. Hubungan seperti itulah yang ingin kami bangun, dan semoga Bapak Ibu mau membangun hubungan itu seperti itu dengan Fadel. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Izin anak Bapak Ibu ini memperkenalkan dirinya. Nama saya Muhammad Fadel Farisa. Dipanggil Fadel saja Bapak Ibu sekalian. Tak usah dipanggil Bapak, masih muda, masih usia masih 25 tahun, masih anak kecil. Tapi kecil-kecil ini sampai amin Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu Nias restu, kecil-kecil ini akan jadi anggota dewan. Jujur tadi agak keluar air mata kami pada saat depan. Memang terharu betul, saya tak bohong, tak saya buat-buat Bapak Ibu. Saya melihat harapan yang ada di sini. Saya melihat kedamaian yang ada di lingkungan ini. Maka tentu kami betul-betul hari ini adalah saksi sejarah bahwa momentum hari ini, Bapak Ibu sekalian, semangat kita tidak akan pernah pudar, tak akan lengkap menjadi makan oleh zaman, akan tumbuh di setiap peradaban keluarga kita Nias. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saya tinggal di Marco yang damai, Beringin-Indah. Saya asli orang Pekanbaru, besar dan lahir di kota ini. Bapak Ibu sekalian, Partai PAN ini bukanlah partai agama. Partai PAN ini adalah partai yang menjunjung tinggi nasionalisme. Artinya dalam perjuangannya
dia tak memandang apapun sukunya, tak memandang apapun agamanya. Selama dia adalah masyarakat Indonesia, selama dia adalah bangsa Indonesia yang bersinergi dengan Partai PAN, maka Partai PAN akan ikut mewakili itu. Bapak, Ibu sekalian, saya dapat dorongan dan amanah dari ayahanda kami Bupati Siak untuk maju mencaleg di DPRD Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru ini. Tadi reses kita, Ketua Aro sudah menyampaikan bahwa Bapak Bupati telah membuktikan bahwa dia betul-betul mewakili masyarakat Nias di Kabupaten Siak. Ambulan dan 1 hektar tanah khusus keluarga kita orang Nias diberikan di Siak. Mudah-mudahan dengan nanti duduknya Bang Aro mewakili masyarakat Nias, di sana bisa lebih banyak lagi kontribusinya. Begitu pula kami, Bapak Ibu, apa yang Bapak arahkan kepada saya itu jelas. Tolong betul-betul berkonsolidasi dan bersatu dengan orang Nias di Pekanbaru ini. Karena Bapak di Siak, tapi Bapak ingin kemudian kedudukan kami mewakili nanti betul-betul penuh untuk masyarakat Nias. Saya sudah turun 15 kecamatan Bapak Ibu, 83 kelurahan, ratusan titik tempat kami turun, tapi kalau boleh jujur tak ada yang sedamai dan seindah ketika pertemuan ini. Bapak Ibu sekalian, kami ingin betul-betul berangkat dari permasalahan dan penderitaan masyarakat. Maka kami sudah turun ke banyak tempat, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal ini. Izin kami menyampaikan fokus-fokus isu, fokus-fokus masalah dan misi-misi kami nanti ketika kami sudah duduk. Yang pertama, hari ini kita dalam pendidikan kita banyak sekali masalahnya. Kita hari ini menggunakan sistem zonasi untuk memasukkan anak kita sekolah. Tapi dalam prosesnya banyak sekali anak-anak kita yang dipersulit untuk masukkan anaknya sekolah. Ditolak dia dengan alasan kuota penuh. Ditolak dia dengan alasan rumahnya di luar kawasan zona sekolah. Betul betul Bapak Ibu? Lalu kemudian masyarakat dimintai membayar uang yang tak seharusnya dibayar. Pungutan liar bersebar di mana-mana di Kota Pekanbaru ini. Disuruh bayar uang kursi, disuruh lewat jalur belakang 5 juta, 10 juta dan 15 juta. Kemarin di Sri Meranti 7 anak putus sekolah hanya karena disuruh membayar yang tak seharusnya dibayar. Di Tenayan Kulit ada 1 orang Nias yang bilang bahwa anaknya tak bersekolah, kami jumpai Bapak Ibu. Dan 5 anak lainnya juga tak bersekolah. Di Tanjung Buru ada 2 anak, itu baru yang ada yang jumpai. Berapa banyak anak yang putus sekolah hanya karena hari ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi mengambil keuntungan pribadi dari hak-hak anak kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini tak boleh kita biarkan terjadi lagi. Boleh Bapak Ibu tanya Ketua Aro, di Siak masalah anak sekolah tak ada. Betul-betul diawasi ketat proses itu. Bapak Ibu, kami sudah tinggalkan nomor handphone kami, ada di kartu nama. Itu nomor saya disimpan Bapak Ibu. Inilah yang akan melanjutkan komunikasi kita. Saya tak main-main Bapak Ibu, tak hanya sekedar datang saja, tapi silaturahim kita di dalam maupun udara. Selama kita terhubung, kita akan saling memperjuangkan Bapak Ibu semua. Kalau ada anak orang kita Nias Bapak Ibu yang besok mau masuk SMP, SMA atau SMK, Bapak Ibu sudah punya nomor handphone Fadel. WA ke nomor kami, kirim formulir pendaftaran anaknya. Bila perlu kita buatkan surat rekomendasi, kita buatkan. Pengamatan saya Bapak Ibu, insya Allah kalau sudah rekomendasi dewan, tak ada yang tak bisa bersekolah. Takut itu ditolak sekolah itu, karena ini menyangkut hak-hak anak bangsa kita, terutama hak-hak orang kita Nias. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami melihat hari ini ada yang namanya PKH, Program Keluarga Harapan. Sebuah program yang baik, sebuah program yang mulia, diberikan bantuan sembako, tunjangan kesehatan dan pendidikan tiap bulan kepada keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Tapi kalau kita lihat bagaimana cara pemerintah hari ini memberikan bantuan itu, masih banyak sekali yang salah sasaran. Betul itu Ibu-Ibu? Di Mumbai kami menyaksikan sendiri, ada rumahnya layak huni, punya mobil, keluarganya produktif masih bekerja, tapi rumah itu dapat bantuan PKH.
mobilnya Pajero Bapak Ibu, di Utama Simpang 3 punya pasarnya. Kalau punya pasar mampu atau tidak mampu? Tapi dia dapat bantuan PK. Sementara di seberang rumahnya, beberapa meter di depan rumah itu ada rumah orang tua yang sudah lanjut usia. Suaminya stroke, istrinya yang menjaga suami punya anak dua-duanya cacat disabilitas. Makan nasi cuma pakai air, jarang makan pakai lauk kalau tidak dibantu oleh tetangga-tetangganya. Tapi yang seperti itu tidak dapat bantuan PKH. Sedih sekali saya melihat fenomena ini. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, besok kita harus desak dinas-dinas yang ada di pemerintahan, dinas sosial itu untuk mengevaluasi kembali data penerima PKH itu. Turun ya, kalau ada orang kita nias yang sulit sekali secara ekonomi, itu yang akan kita perjuangkan Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Bupati Siak punya program yang namanya Bujang Kampung. Pak Ardo tahu ini. Bupati setiap hari Jumat berkantor di desa-desa dan di kampung-kampung. Seluruh masalah administrasi publik diselesaikan di hari itu Bapak Ibu. Masalah PKH disurvei ulang di hari itu. Jangan sampai orang mampu dibantu. Masalah KTP, kalau ada orang kita nias yang tak punya KTP di Siak, yang dipersulit urusannya, disuruh membayar 500.000, sejuta sampai 1,5 juta, urus surat pindah, diselesaikan di hari itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dana wakaf yang diceritakan Bang Ardo tadi itu betul-betul digerakkan di Kabupaten Siak. Dulu sebelum Bapak menjabat sebagai Bupati Siak, dana zakat itu hanyalah 400 juta saja. Tapi semenjak Bapak duduk menjadi Bupati, dana itu berkembang menjadi 23 miliar. Pertumbuhan dana inilah yang kemudian beberapa persennya dialokasikan untuk kepentingan warga Nias. Dialokasikan wakaf 1 hektar tanah untuk keluarga orang Nias saja. Keluarga PKH ada berapa ribu, dibuatkan UMKM per satu keluarga. Tak hanya diberikan sembako saja lalu usai, sama dengan memberikan ikan, tapi dibuatkan pancing, dibina oleh pemerintah agar keluarga itu bisa mandiri, kemudian bisa menjadi keluarga yang naik taraf ekonominya. Semua orang yang tidak mampu disekolahkan sampai tingkat sarjana secara gratis oleh Bapak Bupati. Banyak orang keluarga PKH Bapak Ibu bayangkan yang hari ini berkuliah dapat beasiswa, diberikan uang saku, sekarang kuliah di Singapura, kuliah di Amerika. Begitulah sebutan orang Siak kepada Bapak Bupati sebagai Bapak orang miskin. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Bapak hari ini diberikan penghargaan sebagai kepala daerah nomor 2 terbaik se-Indonesia dalam memberikan pelayanan publik. Se-Indonesia Bapak Ibu, nomor 1-nya Klaten, Bapak nomor 2. Kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memberikan penghargaan kepada Bapak sebagai kepala daerah paling bersih. Banyak dorongan untuk Bapak Bupati Siak untuk maju ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Besok beliau mudah-mudahan ada waktu untuk bersilaturahim. Kalau Bapak Ibu restu, kalau sama-sama kita perjuangkan dia agar tak hanya di Siak saja untuk keluarga kita Nias, tapi menyentuh seluruh keluarga kita Nias di seluruh provinsi Riau ini. Mari sama-sama kita dukung Bapak Ibu, Bapak Bupati Siak Pak Alfedri untuk menjadi gubernur. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bahwa perjuangan kita tak hanya sampai di sini saja, tak hanya sampai di Dewan. Besok ke depan banyak yang kemudian menjadi bagian. Kami ingin betul-betul menjadi bagian Bapak Ibu sekalian. Anggap kami seperti saudara. Bila perlu besok orang-orang kita Nias di periode selanjutnya bisa memutus calon-calonnya di legislatif nanti Dewan Partai PAN. Itu yang kami doakan. Bapak Ibu sekalian, visi itulah dia fokus-fokus masalah kami, visi misi kami. Sejatinya anggota Dewan itu sebenarnya tak boleh banyak visi misi, karena visi misi anggota Dewan itu adalah apa yang menjadi visi misi warga kita, keluarga Nias. Jadi dia harus menyesuaikan itu. Maka dari itu jika ada ruang diskusi, wejangan, nasihat, bimbingan, arahan untuk anak Bapak Ibu nih, Muhammad Padang Marisa ini ketika duduk nanti dengan senang hati kami akan mendengarkan. Nomor HP itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita pilih seorang
wakil rakyat yang kita kenal dan bisa kita hubungi. Itu yang paling penting dari wakil rakyat itu, Bapak Ibu. Tugas wakil rakyat itu saja, komunikasinya tak boleh putus, silaturahimnya tak boleh putus. Ketika dia duduk di atas sana, dia menjadi wakil kita. Apabila ada hak-hak kita yang dizolimi, dia yang membela dan memperjuangkan. Kalau ada masalah kita yang dipersulit, dia yang memudahkan. Kalau ada aspirasi dan juga kebutuhan kita, dia membela, memperjuangkan dan menyuarakannya. Seperti ada seorang ibu di Rawapening, Tuan Madani. Dia punya anak usia 3 tahun, Bapak Ibu, punya kondisi kaki yang cacat. Dia bilang sama keluarga di sana bahwa bisa itu dibantu operasi oleh pemerintah, tapi urus dulu ke dinas sosial. Lalu pergilah ibu itu ke dinas sosial. Sampai di dinas sosial, dilempar urusan ke kantor lurah, disuruh urus surat keterangan tidak mampu. Sampai di kantor lurah, dilempar urusan ke dinas sosial. Berbulan-bulan dia ngurusin itu, Bapak Ibu, dengan harapan penuh untuk mengoperasi kaki yang tadi. Sudah semua syarat prosedur diikuti, tak kunjung ada titik terangnya. Lalu lewat silaturahim seperti ini, dia bercerita